Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang disayang Allah, amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi ustazah dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Ustazah, saya ingin bertanya tentang tata cara mandi hadas, bersuci selepas haid. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata caranya seperti mandi-mandi biasa, cuman wajib menyampaikan seluruh air ke seluruh permukaan tubuh. Ya. Awali dengan istinja. Kemudian istinja bersihin gitu kan. Bersihin juga, mohon maaf kalau habis sesuci dari haid, dari berhubungan intim juga. Nah, khawatir masih ada yang sisa-sisa, bersihin. Kemudian sesudah itu habis wudhu selesai, kemudian habis istinja selesai, kemudian kita berwudhu. Habis berwudhu, kemudian siram air dari bagian atas 3 kali sambil niat mandi. Niat mandinya boleh nawaitul ghuslul wajib, nawaitu ada al-ghuslul wajib boleh, nawaitu thaharah lis-shalah boleh, nawaitu raf'ul hadasil akbar boleh. Semua niatan tersebut cukup sah, atau dalam hati aja. Saya niat mandi wajib, mandi hadas besar untuk menghilangkan hadas besar. Seperti itu. Kemudian sebelah kanan badan kita 3 kali atau 5 kali atau 7 kali, ratanya wajib. Witirnya atau bilangan ganjilnya sunnah. Jadi kalau misalnya udah rata dengan 6, tambahkan jadi 7. Misalnya udah rata dengan 10, tambahkan menjadi 11. Kemudian bagian belakang kanan, kemudian bagian depan kanan, kemudian bagian belakang kiri, kemudian sesudah itu lipatan-lipatan. Yang kiranya tidak tersampaikan air, sampaikan air juga ke sana. Ya, lipatan-lipatan tuh. Mungkin kaki tuh kadang-kadang suka ada yang pecah-pecah begitu ya. Kemudian lagi lipatan-lipatan lah. Sini ini pusar kita, bagian-bagian yang berlipatan-lipatan. Nah, itu pastikan air sampai semua di situ. Dengan cara itu maka selesailah wudhu kita. Apakah perlu selesailah mandi hadas kita? Apakah perlu wudhu lagi sesudahnya? Kalau semasa kamu mandi batal wudhunya karena istinja, karena menyentuh bagian-bagian yang membatalkan, atau ada kencing lagi sesudah itu, maka berarti wudhunya udah batal. Kalau wudhunya batal berarti wudhu lagi. Tapi adanya wudhu sebelum mandi itu juga mengerjakan kesunahan. Ya, sunnah wudhu sebelum. Nah, kalau batal kemudian wudhu lagi sesudahnya kalau ingin mengerjakan sholat dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bolehkah membeli motor dengan cara mencicil? Apakah termasuk riba, Ustazah? Mohon penjelasannya, syukran Ustazah. Beli cicil boleh. Yang nggak boleh itu kalau pakai 2 harga. Saya beli motor ini, kalau saya bayar tunai sekian, kalau saya bayar cicil sekian, gitu ya, pakai 2 harga. Demikian pula yang jual. Saya mau beli dong motornya, berapa harganya? Kamu belinya cicil apa tunai, gitu kan? Nah, itu yang bikin jadi haram, karena riba. Kullu qardin jarra naf'an. Semua hutang yang mendatangkan kelebihan maka itu adalah riba. Itu kan hutang yang mendatangkan kelebihan. Asli hutangnya 12, asli hutangnya 10 juta. Tapi karena dibayar dalam masa 1 tahun, akhirnya menjadi 12 juta. 2 jutanya apa namanya kalau bukan riba? Kan berarti itu hutangan yang mendatangkan kelebihan. Hutangnya aslinya 10, karena dicicil menjadi 12. 2 jutanya itu kan kelebihannya. Nah, inilah yang disebut dengan nama riba. Gimana caranya biar halal? Belilah dengan 1 harga. Akadnya tuh dengan 1 harga. Saya mau beli motor ini nih. Kamu mau belinya apa? Saya mau beli motor ini cicil selama sebulan. Selama setahun saya bayar. Misalnya gitu ya. Saya bayar setahun.
motor ini setiap tanggal 1 saya bayar. Misalnya kayak gitu. Berapa harganya? Oh, kalau cicil berarti setiap bulannya sekian. Saya kayak gitu kan. Udah nggak usah tanya kalau kontan berapa. Kamu mau belinya cicil, ya udah beli cicil. Nggak usah nanya-nanya kalau kontan berapa. Kan begitu ya? Saya mau belinya cicil soalnya. Dibilangin 12 juta sebulannya 1 juta. Deal. Kalau memang kamu udah setuju, oke. Kan begitu ya? Jadi transaksi itu satu harga. Kalau kemudian sudah terlanjur tahu harga tunainya berapa, ya nggak apa-apa. Yang penting waktunya akad satu harga. Jadi ketika akad, kan itu masih tawar-tawaran. Sekarang waktunya akad. Ya udah deh saya jadi beli, baru akad kan? Saya jadi beli, ya udah deh saya jadi jual, ya kan? Ya udah oke, kita ini nih. Kan akadnya itu kan sekali tuh pas waktu nulis biasanya sambil nulisin kwitansi kan, itu kan terjadi akad tuh. Saya beli motor ini dengan harga sekian, kan begitu ya? Nah itu tuh ngomongnya tuh mesti jelas. Saya beli motor ini dengan harga 12 juta, yang akan saya bayarkan setiap bulannya 1 juta. Gitu. Iya, saya jual motor ini dengan harga 12 juta, setiap bulannya 1 juta, transfer ke nomor ini ya. Kan begitu tuh? Nah, dah, deal. Halal teman-teman saya sekalian. Nggak ada nilai ribanya. Nggak ada nilai ribanya. Begitu. Nggak masalah. Mau beli rumah sekalipun, kamu dengan cara seperti itu boleh-boleh aja. Jadi kalau beli misalnya pakai BTN, berarti kamu belinya antara kamu sama bank. Kan begitu ya? Saya beli rumah ini dengan harga 500 juta yang saya akan bayarkan dalam masa sekian tahun, setiap bulannya sekian, gitu. Karena ada banyak juga di antara kita kan, Ustazah kalau nggak boleh beli cicil, nggak ada yang mampu. Saya nggak mampu nih Ustazah untuk beli mobil, saya nggak mampu buat beli motor, misalnya kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Silakan beli cicil, akan tetapi dengan satu harga di waktu akad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lima yang cantik dan soleha, makasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya fakir ilmu. Apa mengucapkan suatu keindahan itu mengucapkan subhanallah, mengucapkan kata subhanallah, suatu diucapkan keburukan. Sebenarnya gini ya, kalau yang dalam Quran itu kan memang memuji Allah, masya Allah. Kan kalau untuk memuji yang bagus-bagus kan masya Allah, kan gitu ya. Andai saja dia berkata ketika melihat kebunnya yang indah itu masya Allah, maka nggak akan ada keburukan terjadi pada kebunnya tersebut. Cerita Allah di surat Al-Kahfi itu, kan gitu kan. Nah jadi memang kalau menyebutkan keindahan-keindahan menyebutkan masya Allah. Kalau keburukan bacanya apa? Subhanallah. Enggak juga ya. Keburukan, kalau keburukannya setan, naudzubillah. Kan begitu, naudzubillah min dzalik. Kita sebutkan ada orang terjerumus kepada dosa, naudzubillah, berlindung kepada Allah dari tertimpa hal-hal yang seperti itu. Kan begitu ya? Gitu. Kalau subhanallah melihat keagungan-keagungan Allah, nah, pantas juga kita baca subhanallah. Gunung bagus, subhanallah, subhanallah. Kan begitu kan? Ada ngelihat orang sangat baik, subhanallah, subhanallah. Begitu. Kalau kemudian kebaikan itu pada diri kita, kok kayak nggak pantas juga aku bilang subhanallah ya. Assalamualaikum Ustazah yang cantik, subhanallah. Udah cantik juga kagak. Ngomong apa tuh? Innalillah. Enggak juga ya. Hilangnya alhamdulillah. Kenapa? Karena yang sebenarnya pantas dipuji kan hanya Allah. Kamu muji saya nggak ada. Hakikatnya adalah pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lima yang cantik dan baik hati. Alhamdulillah. Kayak mengiyakan gitu ya. Saya bahasanya apa nih? Amin. Dah bener dah amin. Saya mau bertanya Ustazah, ibu dan suami saya terkadang suka bertengkar. Oke.
Suami saya kadang membentak ibu saya. Bertua ya. Dan rumah tangga saya diambang perceraian. Karena saya suka sakit hati kalau suami saya membentak ibu saya. Suami seperti itu harus dipertahankan atau ditinggal, Ustazah? Pisah rumah. Jangan tinggal bersama dengan mertua. Ya. Teman-teman saya sekalian, terlalu banyak tekanannya. Terlalu banyak urusannya. Maksud saya begini. Saya nggak lagi bilang suami yang seperti itu dipertahankan atau ditinggal, Ustazah. Enggak keduanya, enggak dua-duanya. Tapi masalah itu teman-teman sekalian dicari solusinya. Cara mencari solusi adalah mencari akar permasalahannya. Cabut masalah hingga ke akarnya sehingga nggak tumbuh lagi. Kalau masalah itu cuman kamu benerin atasnya doang, nggak sampai ke akarnya, tertumbuh lagi. Habis itu bentaran juga tumbuh lagi. Ya kan ya? Kita ada masalah nih, suami bentak. Kita bilangin sama suami kita, bang, jangan bentak lagi suami saya. Awas kamu kalau bentak lagi suami saya, kamu akan saya tinggalin. Itu namanya membenahi masalah, nggak sampai ke akarnya. Kamu benerin satu kasus itu aja, gitu kan ya? Anak kamu mukul, nah, kamu hanya marahin, awas loh nak, kalau kamu mukul lagi, nanti mama marah lagi sama kamu loh. Nah itu namanya nggak menyelesaikan masalah sampai ke akar. Kalau kayak gitu tuh, kamu benerin yang sekarang, habis itu besok-besok lagi tengkar lagi, besok-besok kerjain lagi teman-teman sekalian. Karena yang dicabut nggak sampai ke akar-akarnya, nambah lagi. Nah terus akarnya apa Ustazah? Kamu yang tahu, cari tahu akarnya. Dokter aja nggak bisa loh ngobatin kecuali dengan cari tahu permasalahannya nih apa. Kan begitu kan? Makanya dicari tahu, ini panas, nggak cuma serta-merta dihilangin panasnya, cari tahu nih sebab panasnya apa. Makanya ada pemeriksaan darah, kan begitu. Nah mau tahu, mau ngobatin sakit panas doang, kadang orang butuh perlu pemeriksaan darah berapa kali ini apa. Nah sekarang mau membenahi rumah tanggamu, kamu nggak mau cari tahu, nggak mau cari solusinya dengan benar-benar. Nggak gitu caranya ngerjain hidup teman-teman sekalian. Nggak kayak gitu caranya ngerjain hidup. Jadi kalau kamu mau jalanin hidup dengan cara yang benar, masalah-masalah itu selesaikan sampai ke akarnya. Cari tahu penyebabnya nih apa. Kenapa ya suami saya suka bentak ibu saya? Cari tahu. Gimana cari taunya Ustazah? Tanya sama suami. Dia nggak mau jawab. Dia marah-marah aja. Lah karena kamu cara nyari taunya juga marah-marah. Saudara sekalian, nih ya. Nih saya jawab saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perhatikan, jawaban itu akan mirip sama pertanyaan. Itu akan sama. Saya ngomong pelan, kamu akan jawab pelan. Saya ngomong keras, dia akan jawab keras. Saya akan ngomong bersemangat, dia juga akan bersemangat. Saya ngomong dari hati, kamu akan menjawab pakai hati. Kan begitu? Nah, sekarang saatmu. Apa tuh? Ngomong dari hati ke hati sama suami. Bagaimanapun dia adalah jalan surgamu. Jangan pernah lupa itu. Jalan surgamu. Tapi dia suka bentak ibu kamu. Nah ini yang mau dicari tahu solusinya. Kan begitu ya? Bicara. Rumah tangga saya diambang perceraian. Saudaraku sekalian, kamu jangan main-main sama perceraian. Arus Allah berguncang tatkala terjadi sebuah perceraian. Setan pada ketawa, semua bahagia. Setan yang berhasil memisahkan rumah tangga itu mendapatkan predikat setan of the moon. Setan of the year, teman-teman saya sekalian, dapat penghargaan dari Dewan Persetanan Internasional. Beneran. Jadi teman-teman saya sekalian, jangan anggap remeh perceraian, kayak gampang banget gitu. Udah cerai aja deh. Enggak gitu caranya. Jalanin hidup tuh enggak gitu caranya, teman-teman saya sekalian. Tidak begitu caranya. Apalagi kalau kamu udah punya anak.
Ada berapa banyak kehidupan yang akan kamu hancurkan dengan perceraianmu itu? Jangan egois hanya kepada melihat diri sendiri. Kemudian anak jadi jauh dari orang tuanya. Kan begitu ya? Bukan main-main teman-teman saya sekalian. Jadi ayolah cari solusinya. Ngomong yang enak antaramu dengan suami, yang rendah hati. Kan udah diajarin nih. Tawadhu, melihat diri bukan sesiapa. Sembarangan aja loh laki-laki. Kagak ngerti diuntung, ngebentak-bentak ibu saya. Kan begitu tuh perasaan dia nih. Sampai yang pertahanin apa enggak nih Ustazah? Laki-laki kayak gini pertahanin apa enggak nih? Mohon maaf teman-teman saudariku sekalian, pertanyaannya aja udah menunjukkan adanya kearoganan, kan begitu ya? Kesombongan gitu, emosi yang diikuti. Adanya kesombongan, Bu. Ini laki-laki kayak begini enaknya dipertahankan apa enggak nih? Kan begitu seolah-olah. Dia nggak bertanya bagaimana Ustazah memberikan solusi untuk permasalahan saya. Enggak gitu dia. Laki-laki seperti ini enaknya dipertahankan apa enggak? Kayak dia yang ada di kuasa gitu. Rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu. Lihat suami sebagai pemegang kunci surgamu. Lihat suami sebagai pemegang kunci surgamu. Kunci surga kamu tuh emang dia yang pegang loh. Fangduri ilaih. Kamu gak percaya sama saya, kan mesti percaya sama Nabi Muhammad. Nabi yang bilang gitu. Nabi yang bilang gitu. Nabi yang bilang begitu. Bukan saya. Kamu gak percaya sama alim-alim itu, tunggu dulu saudara, siapa dulu laki-lakinya. Yang jadi suami siapa dulu. Kalau kayak dia modelnya emang beneran juga kunci surga saya tangan sama dia. Kagak mau gue. Enggak lagi saya yang ngomong, enggak saya, Nabi yang bilang. Nabi Muhammad yang fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Sungguhnya dia adalah jalan surga atau jalan neraka bagimu. Nabi yang pesen sama kita. Perhatikan bagaimana caramu memperlakukan suamimu. Teman-teman saudariku sekalian, ini jadi pengingat saya. Jadi pengingat saya. Setiap kali saya mau berbuat sesuatu sama suami saya gitu, ya Allah, ini Nabi yang ngasih pesan sama saya. Alimah, suamimu jalan surgamu nak. Alimah, gak bener sama suamimu, dia jalan neraka bagimu. Kalau kamu gak bener sama suamimu. Dan Allah gak peduli walaupun kamu ustazah. Allah gak peduli walaupun kamu ngajar di mana-mana. Kamu gak benar sama suami kamu, jalan neraka bagimu. Kan begitu. Teman-teman saya sekalian, yuk kita hidup nih bukan mau main-main. Kita gak punya hidup percobaan. Gak ada di antara kita yang sedang dalam masa percobaan hidup. Gak ada. Hidupmu yang sekarang, hidup ini yang akan kamu bawa untuk kamu pertanggungjawabkan menuju akhirat. Untuk kamu pertanggungjawabkan dalam kuburan nanti. Untuk kamu pertanggungjawabkan. Sudah cukup masa main-main. Udah cukup masa ngikutin hawa nafsu. Udah cukup masa berbuat salah. Berapa umur kita sekarang? Mau terus main-main sama hidupmu? Enggak gitu caranya teman-teman sekalian. Bicara yang enak sama suami. Kenapa sih bang? Kenapa sih mas? Saya kasih tahu dong gimana caranya. Bicara yang baik-baik. Biar kamu bisa mendengar suara hati suamimu, saudaraku sekalian. Kenapa suamimu membentak? Kenapa suamimu berkata keras? Adalah karena selama ini dia merasa suara pelannya tidak cukup didengarkan. Jelas? Maka saudaraku sekalian, bicara yang baik-baik sama suami. Dengarkan. Jangan mau ikut-ikut hawa nafsu terus. Nggak bakal bener hidupmu. Nanti akan salah, ketemu salah lagi, terus sampai mati. Naudzubillah. Jadi sekarang ayo, tahan, rendah hatilah, rendah dirilah. Saudaraku sekalian, ngomong sama suami yang enak. Kenapa bang? Sebenarnya ada apa? Ada apa dengannya? Tanya yang enak. Tanpa menghakimi, saya akan mengerti. Saya berusaha buat belajar. Gitu. Ngomong yang benar. Udah ngomong sama suami, kamu paham. Sekarang ngomong sama ibu. Tapi bukan dengan, saya ngerti bu, kenapa suami saya suka bentak-bentak ibu. Nggak gitu caranya. Nggak gitu ya. Tapi dengerin.
Bu kenapa sih Bu sebenarnya? Saya pengen ngerti, saya pengen tahu. Ibu kenapa? Ada apa dengan ibu? Biarkan dia bercerita. Saudara sekalian saya muliakan, dengerin aja, dengerin terus berhari-hari kamu dengerin antara sana, antara sini, antara sana, antara sini. Kemudian cari solusi sambil minta petunjuk sama Allah SWT. Buat dirimu menjadi tidak ada. Buat dirimu menjadi tidak ada. Tidak ada saya sebagai seorang istri, tidak ada saya sebagai seorang anak, nggak ada. Suami saya nggak bisa main-main ya. Saya loh istrinya, nggak ada kata-kata itu. Ibu saya nggak bisa main-main loh, saya loh istrinya. Nggak bisa gitu. Maksud saya istri dari suami saya kan begitu ya. Nggak kayak gitu. Nggak bisa begitu sama ibu kamu, nggak bisa begitu sama suami kamu. Kamu jangan main-main ya sama ibu saya anaknya loh. Nggak bisa gitu sama suami kamu. Kamu nggak bisa gitu juga sama ibu kamu. Ibu jangan main-main sama dia. Saya adalah istrinya. Nggak bisa gitu teman-teman saya sekalian. Buat dirimu nggak ada. Buat dirimu nggak ada. Tanya kepada suamimu, ada apa dengan dia? Tanya kepada ibumu, ada apa dengan dia? Kemudian cari solusinya yang enak. Hidup ini perlu untuk kamu pertahankan. Rumah tanggamu perlu untuk kamu pertahankan. Sebab dia adalah jalan surgamu. Kalau dalam hidup kamu mau terus-terusan mengikuti hawa nafsu, bakalan salah mulu yang kamu jalani, yang kamu pilih dalam kehidupan. Udah deh teman-teman sekalian, ibadah aja ngikutin hawa nafsu salah. Ibadah ngikutin hawa nafsu salah. Apalagi bersikap, apalagi berbicara, apalagi memutuskan sesuatu. Jangan biarkan hawa nafsu menguasaimu. Insya Allah. Gitu ya. Aneh tadi nih. Assalamualaikum saudara Alimah yang dimuliakan Allah, amin. Apabila seorang meninggal dunia dalam usia 90 tahun, pada usia 80 tahun, daya ingatnya sudah sering lupa sehingga kalau sholat di pertengahannya lupa dan tidak melanjutkan. Bahkan belakangan makin lupa waktu sudah dituntun, walau sudah dituntun. Oh, maksudnya sholatnya ya sudah dituntun, udah bacain masih lupa juga. Juga kalau puasa suka lupa dan anaknya merasa kesian karena lemah sekali kalau dipaksakan puasa. Pertanyaannya satu, apakah anak-anaknya wajib membayarnya? Iya. Iya dan enggak. Coba ya nanti kita bilang. Nanti saya sampaikan detailnya, tafsirnya. Bagaimana cara membayarnya? Terima kasih atas penjelasannya. Jadi gini, orang yang sakit dan sakitnya layur jabur'uh, tidak bisa diharapkan kesembuhannya, itu maka dia tidak lagi wajib melakukan puasa. Tidak lagi wajib melakukan puasa. Nah, nanti puasanya ini dibayar dengan kafarah. Dibayar dengan denda ya. Dendanya yaitu 1 hari puasanya dibayar 6 ons beras yang disedekahkan. Diambil dari hartanya dia. Kalau dia punya harta, anak-anaknya bantuin. Kalau dia tidak memiliki harta. Jelas? Buat orang-orang yang tidak memiliki kesadaran, seperti orang gila, seperti anak yang belum balik, maksudnya anak kecil gitu ya. Seperti juga orang yang pikun, maksudnya akalnya belum sempurna kan, anak kecil. Kemudian lagi orang yang gila, mohon maaf, kemudian juga termasuk di antaranya orang yang pikun, termasuk juga di antaranya orang yang nggak sadarkan diri karena pingsan. Itu karena koma, karena dalam kondisi kritis gitu ya, koma nggak sadarkan diri. Itu teman-teman sekalian tidak lagi dianggap sebagai mukallaf. Mukallaf adalah orang yang terbebani hukum-hukum, wajib sholat, wajib ngaji, wajib nutup aurat. Namanya kita nih mukallaf. Mukallaf itu adalah baligh akil, adalah orang balik yang berakal. Ini kita semua nih balik berakal. Di sini nggak ada balita kan? Ya, balik dan berakal. Nah, kalau kemudian ada orang udah tua sampai dengan pikun, kalau di pikunnya itu sudah benar-benar lupa sama banyak hal, dia habis makan baru belum dicuci piringnya udah minta makan lagi karena dia udah lupa bahwa dia udah makan. Ini teman-teman sekalian sudah berada dalam batasan bukan lagi mukallaf.
Orang yang bukan mu'allaf ya, mukallaf. Mukallaf itu terbebani dengan hukum syariat. Itu namanya mukallaf. Nah, orang yang bukan mukallaf ini sering tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib zakat, nggak wajib apa-apa atas dirinya sendiri. Hanya wajib zakat fitrah bagi orang yang menanggung nafkahnya, dibayarkan zakat fitrahnya bagi yang menanggung nafkahnya. Anak bayi aja kan wajib bayar zakat fitrah. Nah, itu kan ya. Dan kalau dia punya harta berarti diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya oleh orang yang diberi kepercayaan mengurusi hartanya. Itu seperti itu. Tapi selebihnya dia sudah tidak wajib lagi mengerjakan itu semuanya. Tapi ustazah, jadi keluarganya nggak usah ngingetin, nggak usah apa. Kalau emang udah bener-bener pikun ya udah. Ingetinnya apa ustazah? Ingetin zikir aja. Mah, inget Allah mah. Yuk mah kita dikiran bareng mah. Yuk mah baca ratib bareng mah. Ustazah, dikiran tapi nggak sholat. Nggak apa-apa, emang sholat udah nggak wajib. Dikir itu kan yang paling ringan. Kalau sholat itu kan panjang. Makanya 2 rakaat, abis itu jalan. Dia lupa. Iya, abis sholat nih dapat 2 rakaat nih. Kemudian dia baringan. Udah lupa teman-teman saya sekalian mau apa lagi? Karena kan sholat itu kan agak panjang waktunya ya kan, 3 rakaat, 4 rakaat panjang. Yaudah diingetinnya ringan-ringan aja. Zikir la ilaha illallah kan ringan tuh. Nah, pegangin tasbih, baca kulhu, masih hafal kulhu, pegangin dah tasbih. Mah baca kulhu mah. Jadi sekalian orang sakit baca kulhu sehari 200 kali. Kalau dia meninggal dunia, meninggalnya syahid. Kata Nabi Muhammad SAW. Kalau dia meninggal dunia, meninggalnya syahid. Kalau dia sehat, nah kalau udah pikun kayak begitu kan nggak bisa diharapkan sehatnya kan. Kalau dia sakit biasa, misalnya yang kayak ada orang sakit, dia baca kulhu gitu setiap hari 200 kali. Kalau dia sehat dalam keadaan terampuni dosa-dosanya. Dosa antara dia sama Allah. Kalau dosa punya utang bukan berarti gugur lunas ya. Bayar dong utang kamu. Udah kemarin aneh sakit. Katanya ngapusin semua dosa. Nah nggak bisa gitu ya teman-teman saya sekalian, jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Udah kan? Udah saya jawab kan? Iya, jadi kalau memang udah pikun sama sekali, udah nggak wajib lagi mengerjakan sholat dan apa-apa, sehingga nggak perlu juga dibayarin fidyah, emang udah nggak wajib. Sama aja kayak anak bayi, anak kecil tuh. Yang wajib dibayarin cuman zakat fitrah sama zakat kalau dia punya harta. Zakat mal kalau dia punya harta, itu pun yang wajib niat, yang wajibnya bukan dia, tapi yang menafkahi dia, yang menanggung nafkahnya, atau yang memegangkan uangnya kalau dia punya uang sendiri, seperti itu. Assalamualaikum Ustazah yang disayang Allah. Semoga Allah SWT. Jadi tadi kalau baca kulhu 200 kali di saat sakit, kalau sehat, dia sehat dalam keadaan diampuni. Kalau meninggal dunia, meninggal dalam keadaan syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang disayang Allah SWT. Amin. Semoga Allah melindungi Ustazah dan keluarga. Amin. Oh ini udah nih. Oh belum. Ustazah saya ingin bertanya tentang udah tata cara mandi haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah 5. Kalau anak kecil bertanya di mana Allah dan seputar itu, semisal ingin bertemu dengan Allah sekarang juga, bagaimana jawaban yang bijak dan singkat sebelum dia tanya lagi kalau jawabannya kepanjangan? Gimana nih cara jawabnya? Gini, kalau anak-anak yang nanya, dia akan sulit untuk kamu jawab dengan dalil-dalil. Jadi gini ya nak ya. Waduh susah banget dong. Jangan kata anak-anak emak-emak aja susah. Saya kalau suruh dalilin emak-emak dikit udah gitu, udah susah, nangkepnya susah. Jadi gini aja, nak, sekarang mama tanya sama kamu, angin tuh di mana ya? Kamu bisa lihat angin nggak? Gitu. Enggak bisa mah, nggak bisa lihat angin, begitu kan ya? Tuh mah ada angin, misalnya kayak gitu. Emang kamu lihat nah anginnya? Enggak. Yang kamu lihat apa? Daun yang bergerak-gerak karena tertiup angin. Tapi anginnya kamu lihat apa enggak? Enggak mah. Berarti nak, kalau mama bilang enggak ada angin,
Kamu bilang apa? Ada kok mah. Karena tuh buktinya daun bergerak. Kan itu tuh. Gitu ya. Nah, maka bilang, makanya nggak semua yang nggak kelihatan nggak ada. Allah nggak bisa kamu lihat pakai mata, tapi Allah ada. Dan sama seperti angin. Kamu taunya Allah ada karena ada daun yang bergerak. Angin tidak bisa kamu lihat, tapi bisa kamu rasakan. Maka demikian pula dengan Allah. Allah nggak bisa kamu lihat, tapi Allah bisa kamu rasakan keberadaannya. Ketika kamu panggil namanya dalam doa, Allah dengar, kemudian Allah akan ijabah. Kira-kira bisa diterima nggak sama anak kita? Begitu ya. Jadi nak, jangan tanya di mana Allah. Kamu tidak bisa melihat Allah, tapi kamu bisa merasakan kehadiran Allah yang sangat dekat dalam diri kamu, akan mendengar setiap doa yang kamu lakukan, akan dijawab setiap kali kamu menyebut-nyebut namanya. Gitu. Jadi doa nak, minta sama Allah. Gitu kan. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustazah Halimah selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ustazah, saya ingin bertanya, Ustazah, apa hukumnya orang yang bekerja di dealer mobil atau motor, dan apakah uang yang didapat syubhat atau tidak? Ustazah, mohon penjelasannya Ustazah. Jazakallahu khair. Ustazah, kita semua yang kita sayangi karena Allah. Halal dong, nggak apa-apa. Kenapa memang? Malah kalau kamu bekerja di dealer, ya, bener bahasanya dealer ya. Kalau kamu bekerja di dealer atau tempat penjualan motor dan mobil, teman-teman saya sekalian, kamu bisa memberitahu cara transaksi yang halal kepada pembeli. Kan begitu? Malah dengan cara itu kamu sekalian berdakwah dan mengajarkan orang dengan akad jual beli yang halal. Bagus banget kamu malahan. Silahkan bekerja dan itu uang yang kamu dapatkan uang yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Halimah yang dirahmati Allah, amin. Apakah hukumnya menghadiri undangan walimatul aros, dan apakah itu hukumnya wajib ataukah sunnah? Wajib apabila memenuhi persyaratannya. Akad ya, akad. Wajib apabila memenuhi persyaratannya. Dan Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri dari kalangan tabi'in atau tabi'in. Jadi zaman sekitar 200-an tahun sudah wafatnya Nabi Muhammad alaihissalam, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan zaman sekarang sudah tidak ada lagi akad atau pesta pernikahan undangan yang memenuhi semua persyaratan, sehingga sudah tidak ada lagi yang diwajibkan. Itu 1300 tahun yang lalu. Apatah lagi sekarang. Apa persyaratan yang dimaksudkan? Satu, tidak ada harta haram ataupun syubhat dalam pesta pernikahan tersebut. Uang. Nah sekarang pekerjaan orang yang bebas dari haram ataupun syubhat yang mana? Udah semuanya pakai bank, udah semuanya pakai inian, kan beda ya? Itu satu, persyaratan satu. Itu aja udah repot. Kemudian yang kedua, teman-teman saya sekalian, yang keduanya nih, yang sekarang juga udah bikin pesta-pesta pernikahan kita udah nggak wajib dihadiri. Apa itu? Tidak adanya kemaksiatan ataupun dosa dalam pesta pernikahan tersebut. Ini juga udah susah. Karena salah satu dari kemaksiatan ataupun akad nikah dalam pesta-pesta kita ya, kemungkaran dalam pesta-pesta kita, adanya laki-laki dan perempuan berkumpul dalam satu ruangan. Kalau pesta yang ngundang itu adalah Habib Umar bin Hafid, itu masih berkemungkinan halalnya, iya, nggak ada kemaksiatan di dalamnya, kan begitu ya? Tapi kalau yang diadakan di kebanyakan pesta-pesta kita, teman-teman saya sekalian, adanya perempuan-perempuan yang membuka aurat, itu aja udah bikin kita, satu orang aja yang buka aurat ada di pesta tersebut, udah nggak wajib kita hadirin. Udah nggak ada lagi yang wajib dihadirin. Tapi apakah boleh hadir? Pertanyaannya malah sekarang kayak begitu. Apakah boleh hadir dalam pesta-pesta pernikahan sekarang? Nah ini teman-teman sekalian. Jadi dari sini juga teman-teman bisa ngerti kenapa saya jarang-jarang hadir.
di pesta pernikahan. Dan ini juga merupakan pemberitahuan untuk kalau mau ngadain pesta pernikahan nggak usah undang saya. Ya, gitu kan ya. Jadi teman-teman saya sekalian, kalau mau buat acara tuh ya, perempuan-perempuan semua, akad nikah laki-laki laki-laki semua, nggak usah ada acara joget-jogetan atau keadaan-keadaan yang nggak pantas, nggak enak dilihat. Akad nikah perempuannya di Akad nikah perempuannya nggak usah dipajang-pajang, duduk berduaan. Belum nikah udah pre-weddingnya udah kayak orang. Iya bener. Waktu akad nikah laki-laki sama ceweknya disandingkan, dipakein satu kerudungan. Itu dari mana ceritanya, kan belum halal. Udah berdua-duaan satu kerudungan, maksudnya apaan coba? Itu caranya siapa yang ditiru? Caranya bukan muslim saya rasa ya. Caranya kita nggak ada yang kayak begitu teman-teman saya sekalian. Acara pesta pernikahan kita nggak gitu caranya. Jadi dah nggak usah ada kayak begitu-begituan. Buat pesta kalau kamu, jadi permasalahannya sekarang bolehkah dihadirin? Iya, kalau acara di situ sekurangnya tidak begitu banyak kemungkarannya, yang seperti yang tadi saya sampaikan. Buat acara perempuan-perempuan semua, laki-laki semua, kan begitu ya? Nggak ada ketemuan laki-laki dengan perempuan, menghindarkan adanya cinta lama bersemi kembali. Banyak loh. Mau ngambil makan desek-desekan laki-laki perempuan. Laki-laki nih mau ngambil makan, mau ngambil rendang, di depannya dia perempuan, rambutnya orang, kadang punggungnya orang. Ya Allah, ya Allah. Yang ada dia nggak ngelihat rendang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benerin pesta-pesta pernikahanmu, sebab dia awal dari terbentuknya rumah tangga. Kalau diawali dengan sesuatu yang baik, insya Allah berjalannya baik. Tapi kalau diawali dengan sesuatu yang nggak baik, khawatir nantinya berjalan dengan tidak baik, gitu kan ya. Jadi kalau bicara apakah wajib, nggak ada yang wajib. Sekarang nih udah gak ada yang wajib teman-teman saya sekalian. Tapi apakah baiknya hadir apa enggak? Nah kamu silakan lihat-lihat deh. Seberapa banyak kemaksiatan, kemungkaran yang akan kamu dapati di dalam pesta tersebut. Masing-masing silakan lihat-lihat dirinya sendiri dan kemudian silakan hadir. Kalau kamu rasa kemungkarannya lebih sedikit. Dan kamu bisa lihat kok teman-teman saya sekalian. Kamu bisa lihat baik apa enggak baik untuk kamu hadiri dengan perasaan kamu ketika hadir. Betul enggak? Kalau udah ngelihat yang laki-laki perempuan kumpul semuanya pada pakai konde-konde, pada pakai kemben-kemben teman-teman saya sekalian, perasaan hati kamu udah nggak enak, bener apa enggak? Iya, nggak nyaman. Hati udah nggak nyaman, hati udah nggak baik buat kamu hadir. Udah deh, udah nggak usah gitu. Udah nggak usah, ketemuin aja sama orangnya, ya pulang, gitu udah. Tarik-tarik tangan kita sama suami kita, belum makan. Bang makan di luar aja bang. Wah restoran banyak maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lima, semoga dalam kasih sayang Allah, amin. Izin bertanya Ustazah, jika sudah ini tinggal 2 pertanyaan ya, mohon maaf ya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, jika sudah sholat fardu tetapi ada teman yang minta ditemani sholat fardu dan kita sudah melaksanakan dan yang sudah sholat tersebut menjadi imam, apakah sah sholatnya? Niat si imam seperti apa Ustazah? Apa qadaan? Mohon penjelasan Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak jadi masalah. Itu namanya sedekah. Dan itu salah satu dari jenis sedekah ya. Nabi membahasakannya begitu. Jadi ceritanya Nabi Nabi habis selesai sholat berjamaah bersama dengan para sahabat, ada datang orang musafir masuk ke dalam masjid, dia mau sholat nggak ada temennya. Nabi liatin dia kesian, masuk ke masjid, udah kelar, udah rampung sholatnya, udah lagi baca dzikir. Nabi berkata, "Halla yaqumu ahadukum fayusalli bih fayatasaddaq alaih." Kata Nabi Muhammad, tidakkah sebaiknya seorang di antara kalian berdiri
untuk sholat bersama dengan dia dan dia telah bersedekah padanya. Sedekah apa? Sedekah pahala. Kalau dia sholat sendirian, pahalanya 1. Kalau dia sholat berjamaah, pahalanya 27. Dia menjadi penyebab orang tersebut berpahala 27. Namanya kan sedekah. Sedekah itu kan memberi kepada yang memerlukan. Nah ini kan memberi kepada yang memerlukan nih. Perlu pahala dia. Nah makanya kemudian dia memberikan itu kepada orang tersebut. Nah gitu teman-teman sekalian, itu adalah salah satu dari jenis sedekah. Gak peduli kitanya asalnya imam, gitu kan. Sekarang kita mau sholat lagi nemenin untuk menjadi makmum atau menjadi imam, gak jadi masalah. Kita mau jadi imam atau jadi makmum sesudahnya gak jadi soal. Saya udah sholat sama orang di rumah saya jadi imam karena orang rumah saya perempuan, saya membantu rumah tangga saya. Habis itu datang suami saya, dia belum sholat, saya gak mungkin jadi imam dong. Padahal saya tadi udah sholat jadi imam. Sekarang saya sholat lagi nemenin suami saya, jadi apa? Jadi makmum, gak jadi masalah. Niat saya apa? Kalau saya punya sholat-sholat yang lalu-lalu yang pernah saya tinggalkan, saya sebaiknya niat qadaan. Tapi kalau saya rasa saya nggak pernah ninggal sholat di masa yang lalu, maka kita sholat aja, sholat ngulangin lagi, usolli fardal isya lagi, makmuman seperti biasa, kayak kita niat sholat biasa yang sebelumnya, gitu ya, niat adaan seperti itu. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz Halimah yang kami cintai karena Allah, izin bertanya Ustaz. Di pertemuan sebelumnya Ustaz menjelaskan hindari dari meminta-minta manusia dalam keadaan maupun dengan keadaan maupun secara langsung. Contohnya dengan memakai baju yang robek, warnanya nggak jelas, lagi celamitan dengan barang atau makanan milik orang lain. Hal tersebut tidak boleh kan Ustazah? Jika kita minta ongkos sekolah, jajan, keperluan lainnya mengenai pendidikan, bayar pajak kendaraan kepada orang tua, apakah termasuk minta-minta yang dilarang Ustazah? Saya nanti ini kalau jawab nih, saya jawab pakai emosi, mengikuti hawa nafsu. Kalau kamu istri diberi nafkah oleh suami selama ini, kalau kamu minta-minta, namanya bukan celamitan. Emang meminta hak kamu. Tapi kalau kamu minta sama temen, kamu nggak punya hak kan sama dia. Kamu tiba-tiba minta sama dia gitu, bagi dong duit no. Itu namanya baru minta-minta karena kamu tidak punya hak. Jelas ya? Kalau kamu adalah seorang anak selama ini dinafkahi sama orang tua kamu, kemudian kamu minta sama orang tua kamu, namanya kamu bukan minta-minta, tapi menuntut hak. Ya, bedakan antara minta-minta sama menuntut hak. Gitu. Jika termasuk minta-minta yang dilarang, bagaimana cara untuk menghindarinya Ustaz? Sedangkan saya butuh. Terima kasih Ustaz. Ya udah. Enggak dilarang. Dah.